Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu bapak-bapak ketahui bahwa dari serangkaian perkara dan peristiwa yang saya sampaikan berkali-kali ini mengandung makna bahwa adanya peristiwa demi peristiwa yang saya sampaikan tentang perbuatan menuntut kepada para pihak, terutama kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Semua sudah saya sampaikan secara panjang lebar, tidak ada yang ketinggalan. Bahwa saya menyampaikan ini sebagai rujukan atau bahan upaya penyelesaian perkara persekusi dan eksekusi di Dinas Pendidikan Tambak Romo. Bahwa nyata kemelut administratif dilatar belakangi perbuatan yang tidak tertentu atau skandal yang dilakukan oleh oknum guru SD 03 Tambak Romo ini harus segera diungkap, bahwa menurut PPNS itu memiliki aturan PP yang harusnya ditaati jika hal itu mengikat dan merugikan banyak pihak. Maka dalam upaya adanya pelarian atau melarikan saudari Wiwi dari rumah tangganya dengan cara persekusi di wilayah Gabus Pati ini sangat diperlukan kerjasama Polsek Gabus, Polsek Tambak Romo, dan Kayen, tempat sepak terjang IWW dengan sindikatnya, dan bahwa dengan kuat IWW mengarah suatu peristiwa yang diancam hukuman pidana 6 tahun penjara, dugaan penggelapan, penipuan, bujuk rayu dan tekanan para pihak ataupun kesadaran sendiri 164, bahwa ada di sini permufakatan jahat, aksi melarikan diri yaitu 14, 106, 107, 119, 1113, bahwa korban sudah pernah melapor ke pihak yang berwajib yaitu 45 RIB sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan itu juga bisa tidak berlaku bagi keluarga. Maka sesuai dengan pasal 277 KUHP merujuk kepada asal-usul seseorang, hal itu satu pegawai negeri yang melakukan dugaan pencabulan atau perselingkuhan. Yang kedua adalah guru kepada murid, ini 7 tahun. Maka dengan pasal 332 atau 332 dengan pasal pidana 7 tahun barang siapa melarikan wanita tiada izin walinya dengan kemauan wanita itu sendiri atau bukan untuk memiliki wanita itu, baik dalam perkawinan maupun tidak perkawinan, ancamannya adalah 7 tahun penjara. Yang kedua adalah dengan cara akal, tipu licik, kekerasan, pengancaman. Ya, ini dilakukan atas pengaduan ya. Yang ketiga adalah jika sampai umur, kalau anak-anak dari istri maka korban adalah suaminya. Unsur-unsur tipu daya dan tipu muslihat itu sudah memenuhi unsur, yaitu unsur perampasan, penculikan, dan penelantaran. Jadi menculik tetapi tidak dikawin ini kan suatu penelantaran. Saya pikir dengan diculik oknum polisi itu terus dipek bojo, Pak. Itu yang perlu didalami di Polsek Gabus. Jangan melihat ke saya, tetapi harus melihat secara komprehensif perkaranya itu seperti apa, konstruksi bangunan hukumnya seperti apa. Jadi sudah rekonvensinya dilihat, jangan melihat ke pribadi saya. Kok yang dilihat selalu pribadi saya, pribadian orang lain itu kan berbeda. Punya koridornya masing-masing, punya privasi masing-masing yang hasrat martabatnya harus dijaga. Terutama adalah kasus persekusi, eksekusi atau clash, perampasan atau penculikan ya. Ini kronologi utama, Pak, atau utama, yaitu terjadinya class action, perampasan, penculikan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Jadi ada orang yang tidak dikenal yang melakukan main hakim sendiri, yaitu gerombolan yang diduga salah satunya ada oknum anggota polisi dan beberapa preman. Ini masih gelap. Kejadiannya di pertigaan Mojolawaran Gabus, ada persekusi penculikan atas IWW, dan setelah itu 2 tahun gelap, sampai 3 tahun, sampai 5 tahun, sampai 2
15 tahun. Maka pada mulai kronologi mulai 2013 saya mulai kunjung baik-baik ke sekolah, minta keterangan kepada Supawatin jane ono apa, Pak. Supawatin ini memberi penjelasan bahwa Iwiwi ditempatkan di rumah Ibu Sri Tomo, yaitu ibunya BPPM yang juga pernah dipertemukan secara gelap. Ini tidak pernah dipertemukan. Jadi tidak pernah dipertemukan sama sekali. Maka jauh hari sebelum ada penculikan saya dikasih tahu dalam rapat BPD nanti agak ada anggota BPD yang diculik polisi. Itu ya. Nanti ada BPD yang diculik polisi, ini yang mengatakan Subi. Berarti saudara Subi ini saya kira tahu kronologis awal. Jadi jauh sebelum ada penculikan ini ada konspirasi besar di dalam rapat BPD, nanti ada anggota BPD diciduk polisi. Dan perkaranya apa nanti penyidik untuk memintai keterangan RT dan Subi, lalu saya melaporkan mereka bertiga yaitu saudara Warso, Sebi dan Sumi ke Polres Pati terkait dengan konspirasi dan tindak kejahatan tersebut. Yang kedua bahwa sejak terjadinya teror demi teror terus-menerus itu selalu dilancarkan, bahkan sampai sekarang ada berhenti sebentar, ada lagi nih Pak, ada lagi. Jadi ada yang membuang kotoran ke rumah saya, ada yang membuang batang ayam, ada yang membuang batang tikus ke rumah saya. Jadi kotoran-kotoran dilempar saya dari pinggir jalan sana Pak. Kemarin saja ada tikus 6 yang dibuang di tempat saya, di rumah saya. Jadi di sekitar rumah saya ini ada teror yang kemungkinan juga dari tetangga depan rumah atau barat rumah yang sampai sekarang belum ada berhenti Pak. Pada tahun 2016 saya digugat cerai dan kelar sekitar 2017 dan saya dianggap tidak datang maka dari kejadian itu tidak benar saya datang. Dari kejadian persekusi itu dipersilakan kepolisian opsporing untuk memastikan sesuatu alasan yang baru tahap dalam penyelidikan apa arahnya, dan kedua-dua tersangka itu nanti dimintai keterangan. Jadi tidak ada hubungan khusus dengan IWW katanya. Yang tidak ada hubungan khusus itu siapa? Kenapa saya kirim surat dari Presiden, RT sampai camat? Karena ini urgensi tata pemerintahan, bukan pemberitaan. Tata kelola administrasi pemerintahan, dan saudari IWW itu seorang pejabat, seorang ASN. Jadi jelas kalau sekarang di mana, bagaimana menemuinya, maka saya minta dibantu hal itu. Karena yang memiliki kasus ini tentunya adalah kewenangan penuh Polsek Gabus karena persekusinya terjadi di Gabus. Lalu saya memerintahkan ibu saya, Ibu Hartini, untuk melakukan investigasi di lapangan dan mencari informasi di lapangan, Pak. Jadi Bu Hartini ini aktif mencari keterangan. Selanjutnya saya bingung dan tidak punya kemampuan apa-apa dalam hal itu, maka hal yang bisa saya sampaikan hanya menulis keluh kesah akan sampai di mana akhir perkara ini. Ini jelas adalah suatu konspirasi sistematis, intervensi para pejabat di dinas, birokrat, bukan orang biasa atau keluarga, teman sejawat. Maka di dalam hal itu saya menolak keterangan Polres karena ada intervensi untuk melakukan pra-peradilan karena ada pra-peradilan sebelumnya, bahkan pra-perkawinan. Monggo, kalau mau ya jangan pra-peradilan, pra-perkawinan atau pra-kelahiran saya. Kenapa saya dilahirkan seperti ini? Nanti sekalian nyalahkan nih bapak dan ibu saya, nanti nyalahkan Tuhan sekalian. Kalau mau Bapak silahkan itu tinjau dari sana, dari akarnya Pak. Jangan melihat dari godongnya saja. Jadi visi misi saya meminta sebuah sejarah. Saya minta konstruksi keadilan, mohon agar peristiwa ini untuk dapat senantiasa diusut tuntas. Ya kita ingat adalah sekitar pada 2011 itulah yang sering datang ke rumah saya, ya, adalah Sukandar Kedalingan, dan kita
mintai informasi mengenai saudara IWW, katanya diperistri oleh saudara Bambang Permati. Itu ya. Ya sekarang adalah fokus pada pencarian orang. Siapa otak dalangnya dan pelakunya, pendananya dan lain sebagainya. Dananya berasal dari mana. Atas kejadian persekusi dan eksekusi penculikan istri dan anak saya itu, petunjuknya kita sudah mendapatkan Sukandar. Sukandar ini ada hubungannya dengan jasmani ya. Karangkonang juga ada Badik, Tawangrejo, dan Hardi. Hardi ini orang pojok. Ini malam itu mungkin ini membenarkan bahwa IWW ini berhubungan layaknya suami istri dengan mereka itu dan dengan Sukandar. Dan malam-malam justru Sukandar ini yang sering datang di rumah saya waktu itu. Sukandar ini. Jadi sekira sebulan lah sebelum kejadian persekusi tersebut. Ya sekitar Februari sampai April gitu Pak. Mei, Juni, Juli gitu. Saya kira dari mulai RT, RW, perangkat desa tahu semua sepak terjang saudara IWW itu hingga sekarang, tapi saya tidak tahu. Namun itu dirahasiakan. Maka yang saya minta kasus ini diungkap lah Pak. Juga dugaan keterlibatan teman sejawat IWW yaitu Jaryo, Purwanto dan lain sebagainya yang mungkin mendukung keterangan. Yang paling tersinggung itu saya diintimidasi dan dijenggung-jenggung kepala saya Pak. Dijenggung-jenggung kepala saya oleh BPPM, dibekuk, diseret, dibawa masuk ke ruangan warga. Saya ditantang-tantang Pak. Jadi saya dijenggungi, saya katanya wong lanang tanggung jawab, wong lanang kuwi rasemang kuburan-kuburan, rasenang pengajian-pengajian. Wong lanang kuwi tanggung jawabe karo wong wedok, luru duit sing akeh, merantau. Ono nang Korea, Jepang, Amerika kono duwite kirim bojone. Jadi ini udah intervensi. Ini intinya saya adalah disuruh cari uang dan memberikan kepada Indah ini yang dikatakan Bambang Pak. Lalu Bambang mengatakan lagi, Sut Indah ditokok nang emak ya. Ya apa nanti kata Bambang. Dan Bambang terus ancam saya akan dibawa ke Polsek Gabus sambil mengancam dan sebut-sebut nama Warno dan Wanti gitu. Weraisen karo tanggam gitu. Dan juga ngancam-ngancam akan dibawa ke Polres Pati. Tapi hal itu urung, tapi saya dieret-eret Pak, diputar-putar. Sampai ada 3 jam selesai dan saya ditinggalkan, lalu saya lapor sendiri ke Polsek Gabus. Pak Anwar Rampatno lapor di Polsek Tambaromo, lalu lapor di Polsek Winong, melaporkan hal tersebut dan tidak digubris. Dianggap hal-hal yang biasa saja, kayak nggak ada masalah Pak, kayak udah tahu gitu. Katakan dia burung saya kecil, maka bojomu luru manuk liya, itu malah gitu Pak. Ini kan kacau ini. Jadi salah satu anggota Polsek Winong tentang betul itu. Yes, ruwet Pak hukum di Indonesia kalau begini. Maka harusnya menjadi dasar legal standing, yang dijadikan dasar legal standing tuntutan ini harusnya bisa membedakan mana urusan personal pribadi dan mana urusan publik. Jadi jangan mengumbar nafsu atau mengukur moral standar berkeluarga orang itu beragama seperti saya dengan Anda yang memiliki otoritas publik. Anda ini seorang pejabat kok punya kelakuan seperti itu kan ya suatu pelanggaran juga. Jadi ada pelanggaran yang underbownya tidak bisa semata-mata menilai orang itu salah dan benar dari versinya sendiri tanpa koridor. Nggak boleh itu mengatakan underdealnya kecil atau ancam grebek saya kalau berani menemui Indah dan apa ini itu. Jadi jangan melakukan disparitas. Ya, ada disparitas itu. Diskriminasi itu namanya. Diskriminasi. Kalau yang lapor Didi jangan tanggapi, ini ada diskriminasi. Jadi hari ini dengan
orang yang nggak model, nothing tulus atau sangat kompleks begini nggak bisa dijelaskan Pak, nggak punya modal. Dan orang